Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith fa aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahirabbil alamin, barikil khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqihi Al-Mahmudil Ahmad, Al-Abdil Mu'ayyad, Al-Mustafa Al-Amjad, Abil Qasim Al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amal. Ikhwani wa akhwati al-azzah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita, Al-Arba'una Haditsan Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 ini temanya adalah an-niyah wal ikhlas, niat dan keikhlasan. Riwayat yang dibawa oleh Imam Khumaini adalah riwayat dari Abu Abdullah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika berbicara tentang firman Allah yang berbunyi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang artinya untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang mampu mempersembahkan amalan yang terbaik. Kita semua memahami bahwa di Al-Quran, di surat An-Nur atau yang biasa kita kenal dengan surat Tabarak, itu ada kalimat ini ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, dalam rangka menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amalah, yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dia maha mulia dan maha memberikan ampunan. Ketika berbicara tentang firman Allah ini, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam kemudian menafsirkan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, untuk menguji kalian ya, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Oke. Beliau menjelaskan laisa yakni aktsarakum amala, yang dimaksud dengan siapa di antara kalian yang paling baik amalnya itu bukan yang paling banyak amal. Jadi paling baik amalnya bukan berarti paling banyak amal. Laisa yakni aktsarakum amala, walakin aswabakum amalan. Tapi yang dimaksud adalah aswabakum, yang paling tepat, yang paling benar amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, artinya apa? Baik di sini adalah yang paling benar, yang paling tepat, yang paling memenuhi persyaratan sebuah amal untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wa innamal isabah, lalu kemudian apa amal yang tepat, amal yang benar itu? Dikatakan wa innamal isabah khasyatullah, yaitu takut kepada Allah, dan waniyah as-shadiqah, dan niat yang benar, wal khasyah, ditambah juga dengan takut kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan aswabakum amala laisa ya'ni aktsarakum amala walakin aswabakum amala, yang dimaksud dengan aswabakum amala itu apa? Takut kepada Allah dan niat yang benar. Jadi amalan itu dikatakan ahsanu amala adalah amalan yang dilakukan dengan rasa takut kepada Allah dan kemudian dengan niat yang benar. Itu dalam keterangan yang sampai dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Tsumma qala, kemudian Imam Ja'far berkata, al-ibqa 'alal amal hatta yakhlusa asyaddu minal amal. Jadi tetap dalam amalan ya, dalam sebuah amalan ya, sampai amalan itu menjadi murni ya, murni untuk Allah ya, itu jauh lebih berat daripada amal itu sendiri. Nanti akan dijelaskan maksudnya apa ini. Kalau boleh
di awal-awal ini supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas bahwa mempertahankan sebuah amalan ya dalam kondisi ikhlas, dalam status ikhlas itu lebih berat daripada beramal itu sendiri. Boleh jadi orang, ya, contoh cepat aja. Boleh jadi orang dalam sebuah perbuatan baik, katakanlah dia berinfak. Ya. Dia berinfak, ketika dia berinfak dia tulus. Tapi kemudian setelah berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian dia membicarakan lagi bahwa saya pernah berinfak. Nah, di awal amalnya tulus ikhlas, tapi kemudian dalam berjalannya waktu ternyata dia tidak mampu mempertahankan amalannya tetap dalam kondisi, dalam status ikhlas. Karena dia ceritakan, dia pamerkan, akhirnya menjadi rusak amalan itu. Karena itu dikatakan di sini al-ibqa alal amal, mempertahankan sebuah amalan sampai amalan itu menjadi murni, ya, menjadi bersifat ikhlas, ya, itu jauh lebih berat daripada amal itu sendiri. Wal amalul khalis alladzi la turidu ayyahmadaka alaihi ahadun Allah taala afdal minal amal. Dan sebuah amalan yang dengan keikhlasan, yang dalam amal itu Anda tidak ingin dipuji oleh siapapun. La turid ayyahmadaka alaihi ahad, kecuali Anda ingin diberi apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada amal itu sendiri. Ya, jadi al-amalul khalis, ya. Apa amal yang khalis itu? Yaitu sebuah perbuatan yang Anda tidak ingin dipuji oleh siapapun selain Allah. Itu jauh lebih utama daripada amal itu sendiri. Jadi kejiwaan seorang manusia ketika dia berbuat, artinya kondisi jiwanya itu dia seperti ini, bahwa segala macam hal-hal yang baik yang dia lakukan itu, kalau memang kondisi jiwanya dia sebenarnya melakukan semua ini tidak ingin dipuji oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kejiwaan yang seperti ini itu bahkan lebih baik daripada perbuatan-perbuatan yang tidak dengan kondisi kejiwaan seperti ini. Jadi orang banyak perbuatan baiknya, tapi kondisi kejiwaannya tidak seperti yang kita jelaskan tadi itu. Nah, ala wa inna niyyah hiyal amal. Lebih jauh kemudian dalam riwayatnya dikatakan sesungguhnya niat itu ya amal itu. Artinya hakikatnya amal itu ya niat, bukan amalnya. Niatnya itu hakikat amal. Nanti akan kita jelaskan juga. Ala wa inna niyyah hiyal amal. Tsumma tala qaulahu azza wajal. Kemudian Al-Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah ini, kul kullun ya'malu ala syakilatin. Ya, bahwa katakan bahwa semua itu beramal atas syakilahnya. Apa syakil di sini? Yani ala niyati, atas niatnya. Kul kullun ya'mal ala syakilatin. Sedikit saja supaya kita tidak tidak berpikir yang macam-macam, sekedar untuk memahami riwayat ini. Nantinya Muhammad akan menjelaskan lebih dalam bahwa sebenarnya esensi atau substansi perbuatan itu pada niatnya. Saya kasih contoh ya, dalam satu peperangan ada orang-orang yang berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara orang-orang yang perang membela Rasul ada 2 yang gugur syahid bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu diberi apresiasi oleh Rasul, satu diabaikan begitu saja. Para sahabat heran, ya Rasul, ini kan sama-sama gugur di jalan, kenapa satu engkau muliakan seperti itu dan satu seakan-akan engkau abaikan? Padahal sama-sama gugur, sama-sama syahidnya, terbunuh oleh pedang musuh-musuh dalam satu peperangan. Sama ini, syahid loh ya. Kalau zahirnya sama-sama syahid, sama-sama gugur dalam peperangan. Tapi Rasul kemudian menjelaskan, dia yang satu ini yang aku muliakan karena dia sejak awal ketika dia berperang bersama aku, dia ingin membela aku, ingin membela kebenaran, melawan kezaliman, melawan arogansi. Tapi yang satu sejak awal dia berperang dalam rangka untuk mendapatkan rampasan perang. Jadi hakikat amal itu adalah niatnya. Jadi substansinya amal, yang menentukan ini baik buruk diterima itu niatnya. Boleh jadi ya, tadi kan sama-sama gugur kan, sama-sama berkorban jiwa. Tapi karena ini demi rampasan perang, ini demi
fisabilillah, fisabilir Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Berbeda sudah. Satu mendapatkan kemuliaan, satu tidak ada artinya. Jadi kullu ni'malu ala syakati, bahwa semua itu beramal atas niatnya. Jadi yang dihitung, yang dilihat oleh Allah niatnya. Itu yang merupakan esensi dan substansi daripada amalan setiap kita. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita ini ya berbuat sedemikian banyak kebaikan, tapi kita tidak tidak memperhatikan substansi daripada amal dan esensi daripada amal, yaitu niat kita. Karena bisa sia-sia semuanya. Nah, kita akan lanjut. Al-Imam Al-Khumaini kemudian membuka sebuah pasal ya dalam kitab Fathul Hadisnya ketika mensyarahi hadis tentang niat dan keikhlasan ini. Beliau berbicara tentang bahwa kematian itu adalah sebuah keberadaan. Jadi maut itu bukan sesuatu yang sifatnya adami. Jadi maut itu amrun wujudi. Jadi kematian itu ada. Jadi sebagaimana kehidupan ada, kematian juga ada. Jadi kematian bukan sesuatu yang tidak ada. Kematian itu amrun wujudi. Kenapa kok kematian amrun wujudi? Karena kematian diciptakan. Ya, dalam surat Tabarok itu kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan sebelumnya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian itu masa sesuatu yang tidak ada diciptakan. Jadi kematian itu ada. Dan memang kita nanti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kematian itu sedemikian nyatanya sampai-sampai kita bisa merasakan kematian itu. Ya. Nah, jadi yang ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu amrun wujudi. Intinya kematian tidak bisa disamakan dengan ketiadaan. Karena yang tidak ada tidak mungkin dicipta. Nah, sekarang beliau menjelaskan hakikat kematian. Ini kan karena terkait semua kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini diawali dengan walladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, supaya kita paham tentang kematian itu apa. Nah, apa itu kematian? Kematian dijelaskan di sini al-intiqal anin nash'ah al-zahiriyah al-mulkiyah, maksudnya dunia, ila nash'ah al-batiniyah al-malakutiyah, yaitu akhirat. Jadi kematian itu adalah hanya perpindahan kita dari kehidupan yang zahir dan mulki ini, dunia, ke kehidupan yang batini dan malakuti. Jadi dari alam mulk ke alam malakut, dari alam zahir ke alam batin. Jadi hanya perpindahan. Jadi kematian itu bukan kita menjadi tidak ada, menjadi hilang, kita tidak. Kita hanya berpindah dari alam mulk ke alam malakut, dari alam zahir ke alam batin. Itu maksudnya kematian. Dengan kata lain, kematian adalah kehidupan yang kedua. Ya, kehidupan yang kedua yang bersifat malakuti setelah kehidupan yang pertama yang bersifat mulki dan dunia. Nah, dan kemudian dijelaskan juga bahwa kematian itu, ya, bahkan dia keberadaannya lebih sempurna daripada wujud mulk, jadi wujud malakut. Kehidupan kita di alam malakut itu lebih sempurna daripada kehidupan kita di alam mulk. Jadi kehidupan akhirat itu lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Nah, kenapa kok begitu? Karena kehidupan di alam mulk dan dunia ini itu kita terikat oleh materi-materi yang memudar, yang memunah, ya, yang menyirna, yang memfana. Karena itu keberadaan atau wujud duniawi mulki ini adalah dikatakan kehidupan yang sifatnya itu aradhiyah, yang sifatnya itu aksidental, wazailah, dan akan menyirna. Sementara kehidupan yang bersifat malakut itu adalah kehidupan yang dzatiyah, ya. Dan di situ jiwa kita itu akan independen. Kehidupan dunia kita bergantung pada materi-materi ini.
tapi kehidupan di malakut, jiwa kita itu punya independensi, punya istiqlal, punya kemerdekaan. Nah, artinya kehidupan malakut jauh lebih sempurna daripada kehidupan di alam mulk. Atau sebenarnya kalau kata yang ini, yang layak disebut kehidupan adalah ya setelah kita mengalami kematian di alam mulk. Jadi kematian di alam mulk itu berarti kita sampai pada kehidupan yang hakiki. Jadi kematian mulk mengantar kita pada hayat malakut. Nah, ini supaya kita akrab ya, bahwa kita tidak mati sebenarnya, kita mengalami kehidupan yang lebih hidup daripada kehidupan di alam mulk. Jadi kematian kita di alam mulk itu berarti kehidupan kita di alam malakut. Nah, dan nanti juga kehidupan barzakh itu secara kualitas itu lebih daripada kehidupan dunia. Jadi raga-raga barzakhiyah kita, al-abdan al-barzakhiyah itu jauh lebih sempurna daripada badan-badan kita di dunia. Jadi di kehidupan barzakh itu raga kita juga punya kesempurnaan yang lebih daripada raga kita di dunia. Nah, setelah ini Imam Al-Khumaini kemudian berbicara tentang kenapa kok kemudian Allah menguji dalam rangka dia berduakum, menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Nah, ini kemudian dijelaskan bahwa ketika Allah menguji ini bukan berarti Allah tidak tahu, atau Allah harus menguji dulu kemudian Allah tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Tidak. Tapi semua itu adalah berarti pembuktian untuk diri kita. Tapi bagi Allah selesai. Dia berduakum ayyukum ahsanu amala, itu sebagai bukti bagi kalian. Nanti kalian bisa mendapati apakah diri kalian termasuk orang yang baik atau orang yang tidak baik. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak Allah ketahui. Intinya ketika walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ini tidak meniscayakan Allah tidak tahu, sehingga Allah perlu menguji untuk tahu mana di antara kita yang ahsanu amala dan mana yang tidak, bukan begitu. Tapi lebih pada untuk diri kitanya. Kita yang akan menyadari apakah kita termasuk orang yang ahsanu amala atau tidak, menjadi bukti bagi kita. Nah, kemudian yang ini juga berbicara tentang bahwa jiwa manusia itu adalah awalnya itu bersifat potensial. Setelah manusia melakukan perbuatan-perbuatan di alam dunia itu, baru dia melakukan aktualisasi pada potensinya. Ya. Nah, sebelum manusia berbuat, jiwa manusia boleh jadi semuanya sama. Tapi ketika manusia ini hidup di dunia, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan serangkaian kebaikan dan keburukan, dari situ nanti dia mengalami aktualisasi, jiwanya itu mengaktual. Apakah dia termasuk orang yang baik atau orang yang buruk, ya, termasuk orang yang nanti akan beruntung atau orang yang akan merugi, minas su'ada, ya, atau minal ashqiya, itu semuanya aktualisasinya di kehidupan dunia. Dan itu maksud daripada dia berduakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita sendiri akan menentukan nasib kita. Apakah kita minas su'ada atau minal ashqiya, termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi. Ya, dan tujuan daripada al-hayat al-mulkiyah, kehidupan duniawi ini, yaitu tadi itu dalam rangka kita mengaktualkan jiwa-jiwa potensial kita, sehingga dari situ nanti kita bisa mendapat predikat apakah kita orang yang baik atau orang yang buruk, orang yang said atau orang yang syaqi. Tanpa kehidupan al-mulkiyah kita tidak aktualisasi di kehidupan mulkiyah. Dan inilah sebenarnya tujuan daripada liyabluwakum ayyukum ahsanu, dan semua akan jelas pasca kematian. Ya, jadi siapa kita? Kita ini akan memahami diri kita ini lebih jelas pasca kematian. Jelas semua, memang ternyata saya ini memang tidak baik, ternyata saya ini baik, ternyata memang saya tidak karena Allah, ternyata saya ini berbuat untuk diri saya atau untuk orang lain. Nanti yang punya akan membahas lebih dalam tentang masalah keikhlasan dan niat.
Jadi kan niat dan keikhlasan itu punya keterkaitan yang sangat erat. Jadi sebenarnya barometer tentang siapa kita itu ya nanti setelah kita mengaktual. Dan itu istilahnya hasil akhirnya itu akan kita lihat pada kehidupan malakut, bukan di kehidupan mulk. Jadi hasilnya nanti di kehidupan yang berikutnya kita akan memahami siapa sejatinya diri kita. Jadi barometer adalah wujud malakuti pasca kehidupan dunia. Nah, dari sini tadi kita bisa simpulkan bahwa tujuan daripada penciptaan kematian dan kehidupan di dunia adalah untuk melihat sebenarnya siapa diri kita. Imam Khomeini kemudian berbicara tentang ilmu dzati dan ilmu fi'li, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya ilmu dzati. Bahkan Allah sebelum menciptakan apapun Allah punya ilmu dzati. Artinya Allah tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya dalam liputan Allah. Dan juga ada ilmuhul fi'li ladal ijad. Jadi ada pengetahuan Tuhan yang bersamaan dengan keberadaan. Jadi memang hal-hal yang memang dalam proses aktualisasi, ya Allah juga pengetahuannya seiring dengan aktualisasi tadi ini. Artinya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti untuk berbicara tentang ilmu dzati dan ilmu fi'li ini termasuk bahasan-bahasan yang cukup berat ya dalam kitab-kitab filsafat, tapi tidak perlu kita masuk ke situ ya, karena tujuan kita bukan ini. Ya, ini kalau yang mau mendalami tentang ilmu dzati dan ilmu fi'linya Allah, it's okay, no problem. Tapi ini sekedar kita paham bahwa ilmu itu ada dua. Ilmu Allah ada yang dzati, ada yang fi'li. Oke. Ya, sifat pun juga begitu, ada sifat dzati, ada sifat fi'li. Ya. Itu dalam materi akidah insya Allah sudah selesai ya kita bahas ya. Tapi kita tidak ingin bahasnya di sini. Nah, kemudian yang ini berbicara tentang as-suwar al-batiniyah lin-nafs. Jadi bentuk-bentuk batiniyah jiwa kita. Tadi dari hadis tadi itu kita sudah paham bahwa al-ahsan itu adalah al-aswab. Yang paling baik amalnya adalah yang paling tepat, yang paling benar amalnya. Dan yang paling benar amalnya itu ditafsirkan dengan apa? Dengan takut kepada Allah dan niat yang tulus, ya, niat as-shadiqah, niat yang benar. Dan sebenarnya suar batinian nafas ya, atau gambar batini jiwa kita itu ya dua hal tadi itu, ya, takut kepada Allah dan niat yang benar. Itulah gambar batiniah kita atau sisi batini dari jiwa kita. Takutnya kita kepada Allah dan niat yang benar dalam beramal, itu adalah gambaran batini jiwa kita. Nah, kemudian lebih jauh Al-Imam Al-Khomeini berbicara tentang hal-hal yang menyebabkan shawabul amal. Jadi apa sih yang membuat akhirnya amal-amal kita itu ahsan, yang artinya tadi aswab itu apa? Menjelaskan bahwa dikatakan di sini bahwa takut kepada Allah dan niat yang shadiqah itu yang akan melahirkan shawabul amal. Jadi shawabul amal itu faktor penyebabnya apa? Takut dan an-niyah as-shadiqah. Keterangan sekarang. Innal khawf wal faza' minal haqqil muta'ali yujibu khasyatan nafsi wa taqwa. Dikatakan di sini bahwa kalau kita mempunyai rasa takut. Takut ini bukan berarti takutnya kayak kita takut dengan sesuatu yang mengancam kita, sesuatu yang membuat kita terancam, bukan itu. Takut kita kepada Allah, kita memahami kenihilan diri kita, kebergantungan diri kita, dan bahwa Allah adalah zat yang maha segala-galanya.
Jadi yang dimaksud khosyah di sini adalah bahwa kita di hadapan Allah itu kita bergantung mutlak. Jadi takut di sini bukan takut atas sesuatu yang membahayakan diri kita, enggak, tapi memang kita menyadari bahwa diri kita dibandingkan dengan Allah itu kita adalah sesuatu yang bergantung mutlak padanya. Jadi khosyah itu adalah perasaan atau pemahaman bahwa kita bergantung mutlak pada zat itu. Itu namanya khosyah. Dikatakan di sini bahwa takut kepada Allah itu akan menyebabkan ketakwaan jiwa. Dan ketakwaan jiwa itulah yang kemudian akan mempengaruhi kita. Ya, apakah kita nanti akan berbuat hal-hal yang baik atau kita akan berbuat hal-hal yang buruk. Itu sangat bergantung pada ketakwaan diri kita. Makanya kan ketika ada ayat yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi yang menyempurnakan jiwa itu fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi Allah sudah ilhamkan pada jiwa itu, ini sky installing. Jadi diinstal dari langit kita itu. Jadi sebenarnya bahkan orang yang kafir sekalipun, ateis sekalipun, itu jiwanya mengenal nilai takwa enggak? Ya mengenal. Karena setiap jiwa yang dicipta itu fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Semua sudah mengenal nilai takwa. Nah, tinggal sejauh apa kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah ada pada diri kita itu. Nah, perbuatan-perbuatan baik kata Imam Humayni itu mempunyai pengaruh, ya kan? Mempunyai pengaruh positif pada jiwa kita. Artinya, ya, kalau kita kemudian melakukan ibadah, kita taat, kita tunduk kepada Allah, ya, itu nantinya akan membuat al-quwah at-tabi'iyah, ya, kekuatan-kekuatan tabi'i kita, ya, pandangan kita, panca indera kita ini ya semuanya, kemudian keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita, ya. Kalau kita kemudian semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu setiap ketakwaan, setiap ketundukan itu akan membuat hal-hal yang sifatnya tabi'iyah tadi itu akan tunduk pada al-quwah al-aqliyah. Jadi manusia semakin dia tunduk kepada Allah, maka akalnya akan semakin memegang kendali atas hawa nafsunya. Jadi punya pengaruh seperti itu. Jadi semakin kita meliarkan apa namanya itu sisi ragawi kita, maka otomatis sisi ragawi nanti tidak akan pernah tunduk pada kekuatan-kekuatan rasional jiwa kita. Jadi ketakwaan itu akan membuat al-quwah at-tabi'iyah itu tunduk pada al-quwah al-aqliyah. Dan kalau ini terus dititi, ya, terus dilakukan, tekun dilakukan, ya, istiqomah dilakukan, nanti manusia akan sampai pada bahwa jiwanya itu tertarik pada hal-hal yang sifatnya itu ruhani, yang ilahi. Bahkan dia akan semakin menjauh dari dirinya, dia akan semakin menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bahasa menyatu ini juga tanda kutip ya, supaya tidak keliru dalam apa namanya itu prinsip-prinsip tauhid. Jadi semakin manusia berbuat baik, dia semakin memurni jiwanya, semakin mengilahi jiwanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan afdhalul a'mal ahmazuha, sebaik-baik amal adalah yang aswabuha. Itu aswabuha apa? Amal yang dilakukan dengan pengagungan kepada Allah dan dengan niat yang benar, niat as-shadiqah. Imam ini juga mengatakan bahwa at-taqwa tuzakkin nafs wa tutahhiruha minad danas wal qadara, ya, bahwa ketakwaan itu akan mensucikan jiwa manusia dan membersihkannya dari berbagai macam kotoran dan hal-hal yang negatif. Jadi takut kepada Allah, kata Imam ini, mempunyai pengaruh pada ketakwaan jiwa dan termasuk faktor-faktor dalam upaya manusia melakukan pembenahan pada jiwanya dan punya peran yang besar dalam tepatnya amal, dalam baiknya amal dan dalam sempurnanya amal.
Jadi intinya kalau kita mau mau simpulkan bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bagaimana amal kita itu kita lakukan dengan khasyah dan dengan niat yang benar. Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, tidak untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Ya, itu yang paling penting. Nah, selain takwa itu merupakan sebab ya bagi islah, ya takwa itu juga sebab untuk qabuliyah. Jadi apakah amal diterima atau tidak diterima, Allah akan melihat amal ini dilakukan dengan ketakwaan. Ketakwaan maksudnya amal ini dilakukan memang untuk aku atau untuk niat-niat yang lain. Kalau memang ini dilakukan untuk aku, itu aku terima. Makanya dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Boleh jadi perbuatan orang yang bertakwa ini sederhana tapi diterima. Ada orang yang perbuatannya dibandingkan dengan perbuatan orang yang bertakwa ini jauh lebih banyak, kuantitasnya jauh lebih besar yang sebelah sana, tapi karena dilakukan tanpa takwa tidak diterima. Ada orang infak 1 miliar, tapi yang dituju bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kepentingan lain. Ada orang berinfak 1.000 rupiah, tapi ma'at taqwa. Ini yang diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, kata beliau, wa kullama kanatil ibadat aswa minasyirk wa saubin niyyah kullama kanat akmal. Jadi setiap ibadah semakin bersih ya dari penyekutuannya, melibatkan yang selain Allah, dan dari niat yang kotor ya, maka semakin bersih dari itu, maka ibadah itu akan semakin sempurna. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajah. Imam Khomeini juga mengatakan bahkan niat itu terhadap amal itu ibarat ruh atas raga. Jadi bayangkan kalau raga ini tidak ada nyawa kan mati. Begitu juga amal ini tidak ada niat ya, sama dengan raga tanpa ruh, raga tanpa nyawa. Nah, kemudian beliau berbicara tentang supaya niat itu tulus dan kita tidak melibatkan ya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Khomeini kemudian berbicara tentang syirik zahiri dan syirik batin. Di syirik itu ada yang zahiri, ada yang batin. Dan ini yang perlu kita yang perlu kita waspadai. Ini bahasan-bahasan yang cukup detail, rinci dan mendalam ya dari Imam Khomeini yang belum tentu kita pernah memikirkannya. Kalau syirik zahiri boleh jadi kita sudah mengenal, tapi syirik batin ini kita lihat bagaimana keterangan beliau. Qaddasallahu taala sirrahu syarif. Kata beliau, boleh jadi ya amalan itu tidak ada amalan yang terkotori oleh syirik zahiri dan syirik batin. Ada amalan yang hanya terkotori oleh syirik batin, dia tidak terkotori oleh syirik zahiri. Tapi amal yang diterima adalah amal yang bersih dari baik syirik zahiri maupun syirik batin. Contoh, kalau orang dia beribadah dan dia dalam rangka ibadah itu dia sengaja riya, pamer, dia ingin dipuji orang. Ya, ini syirik zahiri. Ya. Ini jelas lah, ini syirik yang pada umumnya. Artinya dia wa kullu riya'in syirkun. Setiap riya itu kita syirik. Artinya ketika kita beribadah bukan untuk Allah, berarti Anda melibatkan yang selain Tuhan. Ketika Anda melibatkan selain Tuhan, itu Anda syirik. Dan riya-riya itu riya zahiri. Orang ketika beribadah ingin dipuji, ingin diapresiasi, pamer, ingin diketahui orang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, itu syirik zahiri. Nah, kadang-kadang ya amal itu secara
zahir dia tidak terkontaminasi oleh syirik. Tapi ternyata batinnya, ya, batinnya amal itu tidak aman. Jadi ada amal yang zahirnya ya benar, tapi batinnya bermasalah. Nah, kita lihat seperti apa. Artinya amalan yang bebas dari syirik zahiri itu belum tentu diterima kalau dia tidak bebas dari syirik batini. Nah, sekarang kita melihat definisi syirik dalam ibadah untuk kita memahami apa yang hendak disampaikan oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif. Kata beliau bahwa syirik dalam ibadah itu adalah idkhalu ridha ghairil haq fil ibadah, sawa'un kana ridha ghairil haq, ya, itu ridha nafsi atau ghairi, illa annahu idza kana idkhalan li ridha ghairi nafsi minan nas fil ibadah lakana syirkan zahiriyan wa riya'an fikhiyan, wa in kana ridha nafsihi kana syirkan khafiyan wa batiniyan wal ibadah batilah wa la tu'ad bi syai'in lada ahli ma'rifah wa la takun maqbula ladal haqqi subhanahu. Yang artinya, kalau kita beribadah dan kemudian kita melibatkan kerelaan selain Allah dalam ibadah ini, kerelaan selain Allah itu ada kalanya kerelaan, ya, diri kita, ada kalanya kerelaan orang lain. Kemudian, tapi kalau yang kita bedek itu adalah kerelaan dari orang lain, maka itu adalah syirik zahiri. Tapi kalau yang kita bedek itu adalah kerelaan diri kita, itu namanya syirik batin. Jadi kadang-kadang ada orang dia beribadah, dia tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dapat apresiasi orang, itu kan syirik zahiri. Ya, tapi ternyata yang dia beda adalah kepentingan dia. Dia beribadah untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Hati-hati ya. Dia tidak peduli dengan pujian. Dia tidak ingin dipuji orang. Artinya dia dari syirik zahiri lulus dia. Dia tidak, sama sekali dia tidak ingin diapresiasi, dipuji, dieluk-elukan orang, tidak ingin dia. Tapi ternyata belum selamat. Kenapa? Karena dia punya syirik batinnya. Itu apa? Dia beribadah, yang dituju itu dirinya, dia demi dirinya dia beribadah. Seperti apa itu kita lihat nanti. Jadi kalau orang sudah lulus ya dalam beribadah, dia tidak membedek pujian apresiasi daripada orang lain. Tapi yang dia tuju, dia beribadah ini demi dirinya. Hati-hati ya, demi dirinya. Kita beribadah demi kita. Itu bisa terlibat pada syirik khafi dan syirik batin. Dan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ya. Apa itu syirik batin? Kalau syirik zahir kan jelas tadi sudah ya. Syirik batin ini. Matalan, contoh ini. May yu'addi sholatal lail li sa'ati rizqi. Ada orang sholat malam, tapi tujuan sholat malam bukan dia menghamba kepada Allah, bukan dia ingin bersyukur kepada Allah, bukan dia ingin mengabdi kepada Allah. Tidak, dia sholat malam supaya rizkinya tambah banyak, semata-mata untuk itu dia sholat malam di saat rizki. Ini kan kayaknya tidak ada apa-apa kan? Dia sholat malam, tidak ada yang dia sholat malam mau pamer sama siapa dia. Tapi bisa tidak selamat dari syirik khafi. Kalau apa? Kalau dia sholat malam hanya dalam rangka supaya rizkinya tambah banyak. Atau contoh, dia bersedekah bukan ingin dipuji, enggak, tapi untuk dirinya, supaya saya tidak kena bala, semata-mata untuk itu. Syirik khafi ya. Ya, ini sudah sesuatu yang bahkan kita anggap tidak apa-apa ini asalnya. Atau dia memberi zakat apa? Supaya hartanya berkembang terus. Katanya kan zakat itu memperbanyak harta kan. Dan emang itu kan Allah di Al-Quran juga mengatakan itu kan. Yang berinfak di jalan Allah dia akan mendapatkan
Nah, tapi kalau orang melakukan infak tadi ini bukan semata-mata untuk meraih ridho Allah dan tujuan utamanya adalah supaya uangnya bertambah banyak atau hartanya bertambah banyak, syirik khafi. Karena dia sudah kehilangan Tuhan di situ. Dia hanya melihat dirinya. Nah, kata Imam Khomeini, hadhil ibadah wa in kanat sahihah wa mujziyah wa tatarattab 'alaiha tilkal athar aidan idza ishtamalat hadhil ibadat ala azzaiyah wa syara'iha walakinnaha la takun ibadah lil haqqil muta'ali wa ghair muhtawiyah lin niyyah as-sadiqah wal iradah al khalisah. Ibadah ini walaupun secara zahir, secara fikih boleh jadi benar ya dan memenuhi syarat, tapi sebenarnya ibadah itu bukan untuk Allah. Ya, karena ibadah itu tidak mengandung an-niyah as-shadiqah wal iradah dan kehendak yang murni untuk Allah. Tapi apa? Kata Imam ini bal innaha ibadah li ta'mirid dunya wa li naili raghabat an-nafsiyah ad-dunyawiyah fala yakunu amaluhu musaban. Tapi ibadah itu dilakukan dalam rangka dia memakmurkan dunianya atau mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, ya, keinginan duniawinya. Maka dengan demikian amalnya tidak layak disebut sebagai amalan yang benar. Bukan musab, la yakunu fala yakunu amaluhu musaba. Dan sama juga dengan ini, kata Imam ini, ibadah-ibadah yang dilakukan semata-mata karena takut pada api neraka. Orang beribadah semata-mata supaya tidak masuk neraka karena takut ada neraka. Itu juga syirik khafi. Atau hanya untuk surga. Jadi Tuhannya hilang. Dia beribadah untuk dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka dan untuk menyampaikan dirinya pada kenikmatan-kenikmatan surgawi. Padahal itu kan janji Allah kan. Kalau Anda melakukan berbagai macam keburukan, dosa, Anda akan mendapatkan nar jahannam. Kalau Anda melakukan berbagai macam kebaikan, Anda akan mendapatkan surga, Anda akan abadi di sana. Janji Allah itu kan. Tapi kalau kemudian orang beribadah semata-mata untuk menghindarkan dirinya dari api neraka dan menyampaikan dirinya pada kenikmatan-kenikmatan surga, itu dia masuk pada syirik khafi. Dia sudah tidak melibatkan Tuhan di situ, dia hanya melibatkan dirinya toh. Nah, ini yang berat ini mengatakannya, bal nastati an naqul inna mithla hadhihi ibadat ya khalisatan lisyaitan wan nafs. Ibadah-ibadah yang seperti ini sebenarnya dia ibadah untuk dirinya dan untuk syaitan, bukan untuk Allah. Dia nyembah dirinya dia. Karena apa? Karena dia sama sekali tidak melibatkan unsur ridhol hak, ya, keridhaan Allah dalam berbagai macam ibadahnya. Dia hanya melibatkan kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Kalau saya melakukan ini, saya akan terhindar dari apa? Jadi dia nyembah dirinya. Kata yang ini, wa innama abada sonam al-kabir. Dia sedang menyembah berhala besar. Dan induk berhala itu adalah sonamun nafas, ya, berhala jiwa, berhala diri. Nah, tapi yang ini kemudian memberikan pembahasan yang meringankan bahwa ini bukan kemudian akhirnya manusia kemudian akan disiksa dan sebagainya. Tidak. Ibadah itu memang tidak termasuk ibadah yang untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu kan Rahman Rahim. Jadi kalau manusia level pengabdiannya dalam rangka menghindarkan dirinya dari bahaya api neraka, atau dalam rangka menyampaikan dirinya pada kenikmatan surga, atau dalam rangka seperti tadi itu ya, supaya dengan infak itu hartanya bertambah, dengan sholat malam dia mendapatkan kepuasan rezeki dan sebagainya, ya Allah terima. Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tapi dia tidak termasuk orang yang mendapatkan maqam orang-orang yang ibadah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang mengatakan bahwa ibadah Anda itu belum sampai pada ibadah yang diharapkan oleh Allah, karena Anda sebenarnya Anda
Bahkan dalam ibadah itu Anda tidak melihat Tuhan, Anda hanya melihat diri Anda, keuntungan-keuntungan Anda, raihan-raihan Anda. Anda tidak melihat Tuhan sama sekali di dalam ibadah-ibadah itu. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kemudian yang ini berbicara tentang ibadatul ahrar, ibadahnya orang-orang yang bebas, yang beribadah tidak karena takut neraka dan tidak karena semata-mata untuk meraih surga. Tadi kan sudah dikatakan kan, ibadah itu adalah ibadah yang terkena virus syirik batini, dan syirik batini itu ya hanya jauh dari makom-makom yang tinggi ya, ibadah kelas bawah ya. Jadi wa amma ibadatul ahrar alladzina ya'budunallaha li hubbihim al-haq al-muta'ali wa li bahthihim anid-dzat al-muqaddasa wa la ya'budunahu min ajli al-khauf min nari jahannam aw syauq ila jannah fa hadhihi ibadah fi awwal maqamil awliya wal ahrar. Jadi ibadahnya orang-orang yang ahrar adalah orang-orang yang beribadah karena cintanya mereka kepada Allah. Jadi dia tidak melihat dirinya. Orang yang jatuh cinta itu dirinya hilang. Yang ada hanya mahbubnya. Bagaimana dia tidak cinta kepada Allah? Karena dia melihat bahwa seluruh wujudnya ini bukti cinta ilahi. Seluruh yang ada pada dirinya adalah anugerah Allah. Karena dia tidak punya alasan untuk tidak mencintai Allah. Jadi bahkan dia tidak mikir mau nanti ada surga dan neraka. Tidak, saya ini sudah wujud saya menarik saya untuk menghamba kepada Allah. Wujud saya mengajak saya untuk jatuh cinta kepada yang memberikan saya semua ini. Bahkan dia tidak berpikir tentang reward, tentang imbalannya, atau tentang apa yang dia dapat. Jadi orang-orang ini, orang yang bebas ini tidak beribadah dalam rangka takut karena neraka atau rindu pada surga atau ingin surga ya. Tapi ketahuilah bahwa ini ibadah yang seperti ini masih makom yang paling awal dari makomnya para aulia dan para ahrar. Masih ada makom-makom yang lebih tinggi lagi. Kata yang ini, walahum maqamat wa ma'arif ukhra la yumkinu dzikruha. Ini makom awal ya. Masih ada makom-makom yang lebih tinggi lagi daripada ini, dan bukan di sini tempat untuk membahasnya. Tapi ini supaya kita tahu bahwa bahkan orang ketika beribadah tidak karena menghindarkan diri dari api neraka dan tidak dalam rangka meraih surga, ini masih makom awalnya kaum ahrar. Dan masih ada makom-makom yang lebih tinggi lagi. Oh, kita aja kesini sudah kayaknya sangat jauh sekali dengan diri kita, bukan kita ya. Tapi agar kita tahu bahwa ada makom ahrar, dan orang-orang ahrar ini pun makomnya masih bertingkat-tingkat. Kita mulai masuk pada yang lebih serius lagi. Kata yang ini, famadamatin nafsu taltafit ilal ibadah wal abid wal ma'bud lam yatahaqqaq al khulus. Ya. Kalau jiwa manusia itu dalam beribadah itu dia masih memikirkan bentuk ibadahnya, ya, siapa dia, ya, dan masih menghitung siapa yang disembah, itu keikhlasan belum terwujud. Jadi kata beliau bahwa orang yang mau sampai pada ketulusan niat atau pada keikhlasan itu hatinya betul-betul harus bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfudh fi ahadun ghairul haq, dan jangan ada yang masuk dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bahkan dia tidak boleh masukkan dirinya dalam dirinya. Nah, yang kita lalai, kita tidak masukkan orang lain, tapi kita masukkan diri kita. Sementara diri kita ini satu bagian dari orang lain, sama saja. Nah, ini yang kadang-kadang dalam perhatian kita luput. Kita tidak masukkan orang lain, tapi kita masukkan diri kita. Nah, dalam sebuah riwayat, ya, ketika ada yang bertanya kepada, kalau tidak salah ini Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, sa'altuhu
Qaulillahi azza wa jalla illa man atallaha biqalbin salim, kan? Ada kan ayat yang berbunyi kan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari nanti yang harta tidak bisa memberikan manfaat, anak-anak kita juga tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa, kecuali apa? Man atallaha biqalbin salim, yang berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim. Dia bertanya kepada imam tentang qalbun salim ini apa? Qala al-qalbus salim alladhi yalqa rabbahu wa laysa fihi ahadun siwahu. Hati yang salim itu kan lawannya sakim ya. Sakim kan hati yang sakit sama hati yang sehat ya. Al-qalbus salim alladhi, yaitu hati yang berjumpa dengan Tuhannya, wa laysa fihi ahadun siwahu. Hati itu ketika dicek tidak ada selain Allah dalam hati itu. Yang ada hanya Allah, bahkan dirinya tidak ada. Wa kullu qalbin, dijelaskan qala, wa kullu qalbin fihi syirkun aw syakkun fahuwa saqit. Dan setiap hati, kalau dalam hati itu ada syirik, ada yang selain Allah. Selain Allah itu apa? Boleh jadi orang lain, boleh jadi dirinya, ya. Aw syakkun, atau ada keraguan, dia masih apa iya ya Allah begini, masih meragukan kekuasaan, ya, masih meragukan kemampuan Allah, ya, masih kadang-kadang ada orang kan ada keraguan dalam hatinya. Jadi dalam hati itu ada syirik, ada keraguan, fahuwa sakit, hati itu jatuh sudah, bukan salim lagi hati itu. Wa innama arada bizuhdi fid dunya litafragha qulubuhum lil akhirah. Jadi ketika kita diminta zuhud di dunia itu, zuhud itu apa sih artinya? Zuhud itu artinya agar, ya, hati-hati kita ini, ya, hati-hati kita ini betul-betul kosong untuk hal-hal yang sifatnya ilahi. Litafragha qulubuhum lil akhirah. Termasuk syirik khafi ketika kita masih bergantung kepada sebab-sebab, ya, kepada faktor-faktor apa namanya itu duniawi, ya, itu yang kita masih mengandalkan selain Allah, itu juga masuk pada syirik yang sifatnya khafi. Kita masih akan mendalami ini, dan kayaknya memang kalau kita lihat hadis tentang niat dan keikhlasan ini tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, ya. Insya Allah ada bagian 1, ada bagian 2, tapi kita akan lanjut sampai kita mencapai 1 jam setidaknya. Ada riwayat tentang syirik ini. Anna syirka, kata Imam Jawhar Shadiq alaihissalam, syirik itu ahfa min dabibin naml, ya kan? Bahkan syirik itu lebih tersembunyi, ya, daripada apa namanya itu bekas pijakannya semut. Semut kan lembut kan, lebih apa namanya itu lebih tersembunyi daripada dabibin naml, atau daripada suara dera pelangka kaki semut. Pernah kita dengar kalau semut jalan ada suaranya kan, enggak kan? Jadi lebih tersembunyi daripada itu. Wa qala minhu, termasuk syirik, ya, tahwilul khatam liyadhkurul hajah wa shibhi hadza, ya. Jadi kalau kita kadang-kadang apa namanya itu menghadiahkan cincin, ya kan, agar kita diingat. Jadi kita melakukan hal-hal agar diri kita diingat, itu syirik itu. Nggak sadar kita kan kadang-kadang kan. Orang banyak yang kemudian apa namanya itu, ya kalau orang lain, banyak orang kadang-kadang ada pahlawan, ya, setelah perjuangannya kemudian orang mendirikan masjid dengan nama pahlawan itu kan, orang yang meletakkan nama itu. Kalau ada orang dia bangun masjid dikasih namanya supaya orang ingat ini keluarga kita, ini dia sendiri. Nah, ini itu tidak bersih dari apa namanya itu, dari syirik, ya, karena dia apa namanya masih membeda yang selain Allah dalam perbuatan baik. Jadi intinya masuknya yang selain Allah pada hati itu menyebabkan syirik, ya, khafi. Wa ikhlasun niyah wa ikhraju ghairil haq, ya, dan ketulusan niat itu adalah bagaimana kita mampu mengeluarkan yang selain Allah SWT dari hati kita. Dan yang mengatakan untuk syirik itu ada tingkatan-tingkatannya, untuk keraguan juga ada tingkatan-tingkatannya, ya kan. Kemudian ada syirik yang ada syak yang jali, ada syak yang khafi. Bagaimana tadi ada syirik yang jali dan ada syirik yang khafi. Nah, kita masih punya waktu sedikit.
Kata Imam Khomeini, kenapa sih orang kadang-kadang kok masih memikirkan orang lain, kok tawajuhnya masih untuk Allah juga, tapi juga untuk selain Allah. Kenapa sih orang masih melihat yang selain Allah? Kenapa kok begitu? Kata Imam Khomeini, orang yang dalam perbuatan baiknya dia masih melihat orang lain, masih karena orang lain, tidak semata-mata karena Allah, itu sebenarnya karena lemahnya keyakinan. Jadi sebenarnya dia imannya belum selesai, tauhidnya belum selesai. Dia masih memahami bahwa selain Allah itu sesuatu. Orang yang beriman, dia memahami bahwa selain Allah bukan apa-apa. Satu-satunya yang sesuatu hanya Allah. Karena jika yang sesuatu adalah Allah, dia tidak perlu melihat yang lain. Karena yang lain bukan apa-apa. Nah, kalau orang masih berpikir tentang selain Allah, berarti dia menganggap yang selain Allah itu sesuatu. Berarti punya masalah dalam keimanannya, dia masih lemah keyakinan. Jadi kalau kita nggak usah ngomong orang lain. Jadi kalau kemudian masih mengejar pujian, mengejar aplaus, kita ingin diapresiasi, kita ingin disanjung, ini sebenarnya kita masih lemah secara tauhid, secara keimanan lemah. Karena kita menganggap pujian orang itu, apresiasi orang sesuatu. Nah, kata yang ini at-tawajjuh ila ghairil haq ila ghairillah itu natijat dhafil yaqin wa nuqsan fil iman, karena lemahnya keyakinan dan kurangnya iman. Wa innal qalbas salim wal qalbul farid min mutlaqis syirki wasyak. Jadi hati yang salim adalah hati yang kosong dari segala macam bentuk syirik dan keraguan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Nah, sepertinya kita akan berhenti sampai pada poin ini, karena kalau kita tambah lagi nanti penjelasannya akan lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan bagian pertama dalam keterangan yang ini tentang hadis yang berbicara tentang an-niyah dan ikhlas ini bisa memberikan kepada kita bekal ya, agar kita semakin berhati-hati dalam amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang setidaknya bisa meraih ahsanu amal. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekian, dan kita akan bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua tentang hadis yang berbicara tentang niat dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.